Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama di dalam majelis ini. Kita kaji agama untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengertian kita tentang agama yang kita cintai ini, agar kita lebih baik sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah. Ibu dan bapak yang saya muliakan, kita mengkaji masalah tawadhu yang kita rujukkan kepada kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis dan dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Judul terkait dengan tawadhu dan merendahkan diri kepada sesama mukmin. Ibu, bapak yang saya muliakan, tawadhu, ya, merendahkan diri atau juga merendahkan hati. Lawan dari tawadhu adalah takabbur. Membesarkan diri, membanggakan diri. Ya. Takabbur dilarang, tawadhu ya disuruh, diperintahkan. Dalam satu kesimpulan saya sampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, betapapun hebatnya kita, betapapun kayanya, betapapun pinternya, cerdasnya, hebatnya, suksesnya, gak boleh takabbur. Tidak boleh menyombongkan diri, membesarkan diri, merendahkan orang lain. Tapi kita disuruh untuk bersikap tawadhu, merendahkan diri terhadap sesama kita. Inilah gambaran tawadhu, ya, yang lawannya adalah takabbur. Nah, kita akan lihat kepada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Imam An-Nawawi di dalam membicarakan tentang tawadhu ini. Beliau rahimahullah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, potongan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara pada ayat yang ke-215, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah sayapmu bagi orang-orang yang mengikuti engkau dari orang-orang yang beriman. Ungkapan ayat seperti itu, rendahkan sayapmu kepada orang-orang yang mengikuti engkau dari orang-orang beriman itu. Allah memakai ungkapan sayap, karena sayap itu bisa terbang tinggi, tergantung burung yang punya sayap. Kalau burung yang punya sayap itu burung kecil seperti burung emprit umpamanya, burung gereja, ya terbangnya hanya sekian. Tapi kalau ya burung lang, burung raja wali, terbangnya tinggi. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi, waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan ya sayapmu wahai Muhammad, rendahkan dirimu wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengikuti engkau dari orang beriman. Betapapun kamu harus tetap merendahkan diri terhadap ya orang-orang yang beriman yang ada bersama dengan kamu. Karena ibu
Bapak yang saya muliakan, yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada tokoh yang berasal dari orang-orang Mekah, tokoh muhajirin. Ada tokoh orang Ansar, orang Madinah yang terdiri dari dua suku, suku Aus dan suku Khazraj. Demikian juga ada yang beriman kepada Nabi SAW dari yang dulunya adalah budak. Seperti sahabat Zaid bin Harisa, Ammar bin Yasir, Khabbab bin Al-Arad. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi, rendahkan dirimu wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengikuti engkau dari orang yang beriman. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi itu bisa menempatkan dirinya bergaul bersama dengan semua lapisan sahabat yang ada ketika itu. Apakah dengan tokoh-tokoh muhajirin, demikian juga dengan tokoh Ansar, demikian juga dengan sahabat-sahabat yang mereka berasal dari kalangan rendah, kalangan budak yang mereka sudah dimerdekakan. Nabi bisa. Dan gak pernah Nabi itu menyombongkan dirinya sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diturunkan potongan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka nanti Allah akan mendatangkan kaum yang baru, yang Allah demikian mencintai mereka dan mereka demikian mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Orang-orang itu demikian bersikap merendah terhadap orang-orang yang beriman dan punya ketegasan terhadap orang-orang kafir. Ini potongan ayat dalam surat Al-Maidah ayat 54. Yang menjadi dasar dari pembicaraan terkait dengan ayat ini adalah apa yang dikatakan oleh Allah, adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Bersikap merendah terhadap sesama mukmin, bersikap tegas terhadap orang kafir. Ini prinsip. Ya, betapapun kita dengan sesama orang beriman harus bersikap merendah. Kalau terhadap orang kafir tegas pasti. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala enggak boleh ya enggak boleh. Itu prinsip yang harus ditanamkan pada diri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terbalik. Kalau terhadap orang kafir demikian berlemah lembut dengan kasih sayang, terhadap sesama mukmin demikian keras. Itu salah. Kalau ada yang bersikap seperti demikian. Ya terbalik itu. Kamu terhadap orang kafir ya demikian demikian menyayangi, saling menyayangi, akrab, kompak. Tapi kalau terhadap sesama orang beriman kerasnya bukan main. Iya, tanpa toleran sama sekali, ini dilarang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang beriman itu, orang beriman itu selalu merendah terhadap sesama mukmin dan tegas terhadap orang kafir. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tegas terhadap orang kafir. Penuh rasa kasih sayang di antara sesama mukmin. Demikian dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian diturunkan potongan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat pada ayat yang ke-13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan wanita. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah
adalah orang yang paling bertakwa. Pada potongan ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allah enggak pernah melihat suku bangsa. Allah enggak pernah melihat warna kulit. Allah enggak pernah melihat dia dari daerah mana. Pokoknya yang dilihat adalah takwa. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, sahabat Bilal bin Rabah berkulit hitam. Orang Ethiopia, orang Afrika hitam. Lebih mulia dibandingkan dengan Abu Jahal yang tokoh orang Quraisy, tokoh orang musyrik Mekah. Karena dia yang beriman, dia yang soleh, dia yang taat. Jadi Allah nggak pernah melihat kepada suku bangsa, kepada warna kulit, kepada daerah mana dia berasal. Enggak, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Jadi bagaimana sikap takwa itu? Ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita sebagai seorang yang beriman. Kullukum min Adam wa Adam min turab, la fadla li Arabi wala li ajami illa bittaqwa. Semua kalian berasal dari Adam. Adam itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Tidak ada keunggulan ras Arab dibandingkan dengan ras yang bukan Arab kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak pernah melihat kepada bentuk kamu, kepada tubuh kamu, tapi yang dilihat oleh Allah adalah bagaimana hati kamu dan bagaimana perbuatan kamu. Mau berkulit hitam itu ciptaan Allah. Berkulit putih itu ciptaan Allah. Sawo matang itu ciptaan Allah. Agak kuning itu ciptaan Allah. Maka semua manusia sama di mata Allah. Bedanya adalah pada ketakwaan. Kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang mulia. Ini orang yang terhormat. Itulah kandungan ayat inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian diturunkan potongan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm pada ayat yang ke-32, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian membersihkan diri kalian, dalam kurung menganggap diri kalian yang terbaik. Allah lebih tahu siapa orang yang bertakwa kepada dia. Jadi nggak boleh muji-muji diri, mengatakan kehebatan diri, keunggulan diri. Allah paling tahu siapa orang yang paling bertakwa. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh oleh Allah Subhanahu wa taala aku yang paling. Nah, Allah nggak suka dengan orang yang mengatakan dirinya aku yang paling. Paling taat beribadah, paling dermawan, paling pinter, paling baik. Enggak. Fala tuzakku anfusakum. Sepertinya Allah mengatakan, kamu jangan sok bersih diri, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu siapa orang yang bertakwa kepadanya. Kemudian potongan ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surat Al-A'raf pada ayat ke-48 49. Allah katakan di dalam ayat ini, wa nada ashabul a'raf rijalai ya'rifunahum bisimahum. Orang-orang Al-A'raf memanggil orang-orang yang mereka itu kenal orang itu dengan tanda mereka. Qalu, mereka mengatakan, ma aghna ankum jam'ukum. Ternyata apa yang kalian kumpulkan dari harta itu tidak bisa nolong kalian, menyelamatkan kalian. Wa ma kuntum tastakbirun, dan apa saja yang dulu kalian sombongkan. Aha ula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Apakah orang-orang itu yang kalian bersumpah bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Malah Allah katakan udkhulul jannah. Masuklah kalian ke dalam surga, la khaufun alaikum, tidak ada rasa takut pada diri kalian, wala antum tahzanun, dan kalian tidak perlu bersedih. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang Al-A'raf.
Siapa itu orang Al-A'raf? Ibu dan Bapak yang saya muliakan, orang Al-A'raf adalah orang yang ternyata antara pahala dan dosanya sama. Jadi, Ibu dan Bapak yang saya muliakan, kita dengan amal, dengan ibadah akan diukur nantinya. Berdasarkan ayat. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Adapun orang yang demikian berat timbangan kebaikannya, lebih banyak pahalanya, orang itu hidupnya senang, dalam kurung masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, dalam kurung lebih banyak dosanya, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Masuk neraka orang yang lebih banyak dosanya bila dibandingkan dengan pahalanya. Ini ukuran. Lebih banyak pahala, ya sedikit dosa ada, ya masuk surga. Lebih banyak dosa, sedikit pahala dalam kurung kebaikan, masuk neraka. Nah ternyata ada orang yang disebut di dalam Al-Quranul Karim sebagai orang Al-A'raf. Orang Al-A'raf berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang ternyata sama antara kebaikannya dalam kurung pahalanya dengan dosanya. Sama, 50-50. Saya menggambarkan ketika dia berkawan dengan orang beribadah, orang beriman, dia ikut sholat, ikut ngaji, ia ikut dengan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau dia berkawan dengan orang jahat, dia ikut minum, berjudi, berzina dengan maksiat-maksiat. Ternyata waktu ditimbang, ya di akhirat sama antara pahala dengan dosa. Jadi orang Al-A'raf itu adalah orang yang sama antara pahala dan dosanya. Orang ini kesimpulannya masih digantung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada di suatu posisi yang ditinggikan, sementara orang surga yang masuk surga sudah menikmati surga yang ada, dan orang yang masuk neraka sudah menikmati siksa yang ada di dalam neraka, sementara orang Al-A'raf ini masih belum tentu nasibnya di mana. Orangnya digantung oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, di dalam Al-Qur'an pada surat Al-A'raf, mulai dari ayat yang ke-46, kita lihat potongan ayatnya. Wa bainahuma hijab. Di antara keduanya ada pembatas. Wa 'alal a'raf rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Dan di atas suatu tempat yang tinggi ada orang-orang yang mereka mengenal setiap orang dengan tanda mereka. Wa nadau ashabal jannah. Mereka mengimbau orang-orang yang sudah masuk surga, mengatakan ansalamun alaikum. Selamat ya untuk kalian. Ya. Lam yadkhuluha wa hum yatmaun. Orang Al-A'raf ini ingin masuk surga. Tapi mereka gak bisa masuk. Mereka gak bisa masuk surga. Karena itu tadi antara pahala dengan dosa sama. Wa nadau ashaba wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Apabila pandangan mereka diarahkan ke arah orang neraka, qalu, kata mereka, Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong jangan kau jadikan kami bersama kaum yang zalim itu. Ingin masuk surga, gak bisa karena pahalanya kurang. Iya, dengan neraka takut. Tapi dia, gak dimasukkan ke dalam neraka. Ujungnya orang Al-A'raf ini dimasukkan ke dalam surga dengan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi saya selalu mengatakan dan menegaskan, jangan bercita-cita menjadi orang al-a'raf. Mari pastikan diri untuk jadi orang surga dengan banyak melakukan kesalihan, beribadah, beramal. Sehingga pahala kita jauh lebih banyak dengan salah dan dosa yang kita lakukan. Sementara salah dan dosa yang kita lakukan itu, kita banyak istighfar kepada Allah, berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan. Nah, ibu-ibu, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam ayat ini adalah bagaimana orang-orang Al-A'raf tahu ya dengan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Dan mereka katakan kepada orang yang masuk neraka itu, ternyata kalian yang ngumpul-ngumpulkan harta waktu di dunia dahulu, harta itu gak bisa nolong kalian. Kalian yang demikian sombong, ya menganggap diri hebat, besar, ternyata itu juga gak menyelamatkan kalian. Orang-orang itu, tokoh-tokoh Quraisy yang masuk neraka itu menganggap orang-orang yang budak, beriman kepada Nabi SAW, mereka mengatakan mereka itu tidak akan bisa masuk surga karena ya budak. Ya, ternyata Allah persilakan masuk surga kalian. Kendati pun dia statusnya budak tapi beriman kepada Nabi SAW. Ini dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala enggak pernah melihat kepada bagaimana kita dengan keunggulan-keunggulan kita di dalam kehidupan dunia yang ada, tapi yang dilihat oleh Allah adalah bagaimana iman dan takwa kita, ketaatan dan kesalehan kita. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal ini kepada kita agar kita tidak menyombongkan diri dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita, tapi hendaknya kita bersikap merendah. Apalagi di antara kita katakan kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian gambaran ayat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Imam An-Nawawi terkait dengan masalah tawadhu ini. Kita masuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berasal dari sahabat Iyad bin Himar radhiyallahu anhu. Katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahad." Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku. Artinya Allah memerintahkan kepadaku, an tawadhu, kalian hendaknya bersikap tawadhu, selalu merendahkan diri terhadap sesama orang beriman. Hatta la yafkhara ahadun ala ahad, sehingga seseorang tidak akan pernah membanggakan dirinya, menyombongkan dirinya terhadap seorang yang lain. Wala yabghi ahadun ala ahad, dan seseorang tidak akan bersikap menzalimi orang yang lain. Hadis riwayat Muslim, ini kata Nabi SAW, bersikap tawadhu kalian, merendah. Ya, dan gak boleh ada seseorang membanggakan dirinya, menyombongkan dirinya kepada saudaranya. Dan gak boleh seseorang menzalimi saudaranya. Mentang-mentang dia orang berkuasa umpamanya, kemudian merendahkan orang yang dia itu orang biasa, rakyat jelata. Jangan, kata Nabi SAW. Mentang-mentang dia orang yang berkuasa, kemudian menzalimi orang kecil. Gak boleh, kata Nabi SAW. Jadi kita diingatkan supaya bersikap merendah. Itu tadi di awal saya katakan, betapapun hebatnya dia dengan kehebatan-kehebatan yang dimilikinya, gak pernah menyombongkan diri. Dan dia demikian merendah. Merendah. Jadi ketika kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri kelebihan itu. Bukan kita merendahkan orang, menghinakan orang, itu sombong namanya. Iya.
Bahkan di suatu saat bisa saja dia berbuat zalim. Dilarang. Makanya kita katakan, mari kita bersikap merendah. Kendati pun orang-orang mengatakan kita orang hebat. Dengan pangkat, dengan harta, dengan jabatan, dengan keilmuan. Iya. Ibu dan Bapak, kita disuruh untuk merendah di antara sesama kita. Ini poin dari hadis Nabi SAW itu. Kemudian hadis berikut dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul SAW mengatakan, "Mana qasad sadaqatun min mal." Harta tidak berkurang karena disedekahkan. Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan. Allah tidak menambahkan kepada seseorang yang pemaaf kecuali Allah tambahkan kepada dia kemuliaan. Wa ma tawada'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan dikala seseorang tawadu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tinggikan dia, Allah akan muliakan dia. Hadis riwayat Muslim. Isi dari ayat ini, pertama, harta tidak berkurang karena disedekahkan. Barangkali secara nominal berkurang. Saya punya uang 1 juta, kemudian saya infakkan 100.000, ya tinggalkan 900.000. Nominalnya memang ya berkurang. Tapi ya dikala kita bersedekah, dikala kita berinfak, dikala kita ya mengeluarkan harta, Allah Subhanahu wa taala janji akan menggantikan apa yang sudah kita keluarkan itu. Jadi sebenarnya nggak kurang, karena Allah janji akan mengganti apa yang sudah kita keluarkan. Ayat Allah Subhanahu wa taala dalam potongan ayat surat Saba ayat 39 mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apa saja yang kalian belanjakan, yang kalian keluarkan, apapun namanya, Allah akan ganti. Dan Allah itu, wa huwa khairur raziqin, Allah itu adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi, adakah keyakinan kita bahwasanya dikala kita mengeluarkan harta, Allah akan ganti? Kalau kita punya keyakinan Allah Subhanahu wa taala akan ganti, ya tentu kita tidak akan pernah merasa kurang dengan apa yang sudah kita keluarkan. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikala ada seorang yang demikian memaafkan orang yang melakukan kesalahan terhadapnya, dia bersikap lapang, itu akan lebih memuliakan dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada seseorang yang kita katakan dia melakukan kesalahan kepada kita dan kemudian kita bersikap memaafkan, itu akan ya membuat kita tambah mulia. Dan dikala ada seseorang yang dia itu tawadhu, merendahkan dirinya, padahal dia orang hebat, umpamanya dia ya demikian low profile di dalam istilah kita sekarang, orang itu akan semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang saya muliakan, yang baik itu tetap baik. Iya. Yang mulia itu tetap mulia. Mutiara, kendati pun mutiara itu terjatuh di atas lumpur becek, mutiara itu demikian berharga. Iya, demikian bernilai. Iya, orang baik itu akan tetap baik. Orang mulia itu akan tetap mulia. Makanya kita disuruh dengan berbagai yang kita katakan kemuliaan, kebaikan, seperti yang dikatakan di dalam hadis Nabi, kamu ya suka memaafkan orang yang melakukan kesalahan kamu, bukan kamu bertambah ya rendah, enggak, malah kamu bertambah mulia. Kamu yang tawadhu dengan kelebihan-kelebihan yang ada, itu bukan ya kamu itu akan direndahkan orang, tapi kamu akan semakin dimuliakan. Ini
hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut gambaran tentang Nabi yang demikian sangat tawadhu. Diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang Nabi. Annahu marra ala sibyan fasallama alaihim. Nabi lewat di hadapan anak-anak yang sedang bermain. Nabi mengucapkan salam kepada anak-anak itu. Iya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika lewat di hadapan anak-anak, Nabi mengucapkan salam. Seperti itu kata sahabat Anas bin Malik, Nabi melakukannya. Jadi bukan berarti saya lebih senior, saya yang harus kamu ucapkan salam kepada saya. Enggak gitu. Kamu yang harus datang kepada saya. Enggak gitu. Jadi Nabi lewat di hadapan anak-anak yang lagi main, Nabi mengucapkan salam kepada anak-anak itu. Demikian. Kemudian hadis berikut juga tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata sahabat Anas, "In kanatil amatu min ima'il Madinah la ta'khudhu bi yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haitsu sya'at." Kata Anas, dikala ada seorang budak wanita dari budak yang ada di Madinah, budak itu memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian budak itu mengajak Nabi kepada apa yang dia inginkan, diikuti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Budak megang tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ngajak Nabi kepada sesuatu yang ingin diperlihatkannya. Umpamanya Nabi ikut. Sepertinya kalau kita gambarkan, ya Rasulullah, sini Rasulullah ikut saya. Tangan Nabi dipegang oleh budak wanita itu, dibawa oleh wanita itu, budak wanita itu, Nabi ikut. Nabi mau. Iya. Gak pernah Nabi mengasari budak itu. Iya. Mengatakan umpamanya, wes kamu aja pergi sana. Gak usah ngajak-ngajak saya. Gak ada. Nabi yang seperti itu terhadap budak wanita yang tadi megang tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ngajak Nabi kepada sesuatu yang diinginkannya. Itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang demikian tawadhu, yang demikian merendah kendati pun terhadap budak sekalipun. Nabi mau diajak, dibawa oleh si budak itu kepada apa yang dia inginkan. Berikut hadis Nabi dari Aswad bin Yazid. Katanya, Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasnau fi baitih. Kata Aswad bin Yazid, saya tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya? Bagaimana Nabi di dalam rumah tangganya? Saya tanya kepada Aisyah, karena Aisyah istri Nabi SAW. Kata Aisyah, kana yakunu fi mihnati ahli. Dia itu selalu membantu keluarganya. Ta'ni khidmat ahli, melayani apa yang diperlukan oleh keluarganya. Fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Kalau sudah datang waktu sholat, maka Nabi keluar dari rumah untuk mengerjakan sholat. Nah ini Nabi. Kesimpulan dari gambaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah tangganya adalah Nabi tidak pernah sungkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah yang ada. Dibantu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam urusan rumah tangganya. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang lain diceritakan Nabi seperti umpamanya menjahit sandalnya yang sobek. Itu dilakukan. Menjahit bajunya. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bantu di rumah kalau dalam kehidupan kita sekarang ikut sapu-sapu rumah, ikut ngepel, ikut nyuci piring. Ini Nabi SAW. Jadi saya katakan, loh
kita harus meladani Nabi SAW. Iya. Saya katakan, ibu, bapak yang saya muliakan, di suatu saat nggak ada pembantu. Apa dibiarkan rumah itu kotor, tidak disapu? Apa dibiarkan piring numpuk nggak dicuci? Lah kan? Kamu yang nyuci, istrinya ya udah kecapean umpamanya. Nah, Nabi ternyata mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang ada, dibantu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, urusan rumah tangga yang ada. Nah, nanti kalau udah masuk waktu sholat, Nabi tinggalkan pekerjaan itu dan Nabi pergi sholat. Nah, itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi enggak enggan untuk membantu urusan rumah tangga yang ada. Saya selalu katakan, enggak harus tersedia semua. Pokoknya kamu layani saya. Enggak gitu. Istri lagi hamil berat, anaknya masih kecil nangis, pokoknya harus dibuatkan kopi. Hah? Mau ya buat kopi sendiri kenapa? Masak air sendiri kenapa? Buat kopi. Lah kan gitu. Lah Nabi mencontohkan kepada kita seperti itu. Tawadhu'nya Nabi SAW di dalam kehidupan rumah tangga. Itu kesimpulannya. Gak sungkan Nabi SAW untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang ada. Itulah yang dicontohkan kepada kita dan seharusnya kita juga meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersikap tawadhu. Oke, kamu dosen di perguruan tinggi di kampus, iya. Tapi itu pekerjaan rumah perlu dibantu, ya bantulah. Oke, kamu itu pejabat di kantor, ya. Untuk ya rumah tangga bisa dibantu, bantulah. Apalagi memang gak ada pembantu umpamanya di rumah tangga itu. Ya, Nabi mencontohkan kepada kita seperti demikian. Ini hadis Nabi yang menjelaskan. Kemudian berikut dari Abi Rifa'ah anhu, dia mengatakan, intahaitu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhtub. Saya datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sementara sallallahu alaihi wasallam ketika itu lagi berkhutbah. Iya, lagi bicara. Fakultu, saya ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, rajulun gharib jaa yas'alu an dini la yadri ma dinu. Ya Rasulullah, ya saya seorang yang asing datang untuk bertanya tentang agama yang dia enggak tahu ya tentang agamanya. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, ada orang yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang gak pernah dikenal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya dia ingin tanya-tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata ya Abi Rifa'ah Tamim ibn Usaid ini, fa aqbala alayya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saya. Wa taraka khutbatah. Ya. Tadi, khutbahnya tadi. Hatta intaha ilayya. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ada di dekat saya, sampai di dekat saya. Fa'utiya bi kursi. Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disodorkan kursi. Faqa'ada alaih. Kemudian Nabi duduk di atas kursi itu. Wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahullah. Dia demikian mengajari saya apa yang diajarkan oleh Allah kepadanya dari ajaran-ajaran. Summa khutbatah. Kemudian Nabi ya kembali lagi berbicara, fatamma akhiraha, dan kemudian Nabi menyelesaikan, menyempurnakan ya pembicaraannya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adanya seseorang yang datang, orang itu nggak pernah dikenal oleh Nabi. Siapa dia? Dia datang kepada Nabi ingin tanya-tanya tentang agama. Sebab dia
banyak nggak tahu tentang agama Nabi. Ya, yang tadi lagi khutbah, lagi pidato, lagi bicara, untuk kita dudukkan. Nabi itu kalau khutbah, kalau lagi pidato, ada khutbah yang formal seperti khutbah sholat Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha. Itu khutbah formal Nabi. Ada khutbah yang tidak formal, yang Nabi SAW menjelaskan masalah-masalah agama. Iya, lagi bicara dengan sahabat-sahabatnya menjelaskan masalah agama. Ada orang yang datang mau tanya-tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Nabi datang. Nabi menghadapi orang itu. Nabi tinggalkan pembicaraannya, kemudian menghadapi orang itu, dan kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan, menjelaskan masalah-masalah yang dipertanyakan. Seperti itulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah selesai dari itu, baru Nabi melanjutkan pembicaraannya dengan sahabat-sahabat yang lain. Nah, Ibu dan Bapak yang saya muliakan, barangkali ada orang yang bertanya, kok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian mementingkan satu orang ini? Padahal kan Nabi sedang menghadapi banyak orang. Ya berarti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih mementingkan satu pribadi ini. Iya, dan kepentingan orang lain kan akan terabaikan. Iya, Ibu dan Bapak yang saya muliakan, enggak terabaikan. Karena ketika Nabi menjelaskan kepada orang yang bertanya ini, sahabat-sahabat yang lain mendengarkannya. Mereka tahu apa yang disampaikan oleh Nabi kepada orang ini. Jadi ya bukan berarti ya mengabaikan. Ini bertanya dihadapi oleh Nabi, dia mendapatkan penjelasan-penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat-sahabat Nabi yang tadi mendengar Nabi dengan ya yang disampaikan oleh Nabi, mereka juga mendengarkan. Sampai kemudian setelah orang ini merasa cukup, baru ditinggalkan oleh Nabi SAW, dan Nabi menghadapi sahabat-sahabatnya yang tadi Nabi ya ngomong dengan sahabat-sahabatnya itu. Ini yang dijelaskan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis berikut dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kata sahabat Anas, kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah selesai makan, Nabi menjilat jari-jarinya yang 3. Ya, kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza saqatat luqmatu ahadikum falyumid anhal adha wal yakulha wala yada'ha lisyaitan. Apabila ada sesuap ya yang jatuh, sedikit yang jatuh dari makanan, hendaknya dibuangkan kotoran dari itu dan kemudian makan, kata Nabi. Dan jangan dibiarkan, jangan ditinggalkan untuk setan. Wa amara antuslatal qas'ah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar dibersihkan sisa-sisa yang ada di piring. Kata Nabi, fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al barakah. Kalian enggak tahu di mana keberkahan pada makanan yang kalian makan. Ini ya, Ibu dan Bapak yang saya muliakan, Nabi mencontohkan kepada kita. Nabi dulu makan pakai tangan, tidak pakai sendok. Iya, pakai tangan. Nabi kalau selesai makan, Nabi bersihkan sisa-sisa makanan yang ada di jari dengan menjilatnya. Dibersihkan oleh Nabi SAW. Ya seperti itu. Ya. Kemudian kata Nabi, kalau ada yang terjatuh dari makanan, ya ada sepotong kecil daging yang terjatuh, ambil. Kalau kotor, bersihkan. Ya. Kemudian makan. Jangan dibiarkan. Iya. Jangan dibiarkan. Kalau kamu biarkan berarti kamu yang ngasih makan setan dengan itu. Kata Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Nabi SAW kalau selesai makan, itu yang namanya sisa-sisa makanan yang ada di piring dibersihkan oleh Nabi SAW. Dan kata Nabi, kalian gak tahu di mana keberkahan pada makanan yang ada ini. Jangan-jangan pada yang tersisa itu. Ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, banyak di antara kita yang menyisakan makanan. Terutama sekali waktu datang ke manten. La ilaha illallah. Iya. Kalau kamu datang ke manten, gak usah banyak-banyak ngambil. Ukur dulu. Lah, ini diambil banyak-banyak. Gak enak. Dibuang, ditinggalkan. Ya Allah, ada daging, ada ikan, ada apa umpamanya. Ini gak benar yang model seperti ini. Iya. Nabi kalau makan, yang di jari, ya dibersihkan oleh Nabi SAW. Dibersihkan oleh Nabi SAW. Ini contoh dari Nabi. Ya. Saya katakan ibu dan bapak yang saya muliakan. Dulu sahabat mencontoh dan meneladani Nabi. Bagaimana Nabi dicontoh, diteladani. Gak tahu hikmahnya apa, gak tahu. Pokoknya Nabi habis makan jilat yang ada di jari, ya dibersihkan. Seperti itu. Nabi mencontohkan, sahabat melakukannya. Meneladani Nabi. Apa hikmahnya gak tahu dulu. Ternyata sekarang setelah diteliti, ada hikmahnya. Ada enzim-enzim di celah-celah jari kita yang ternyata akan memudahkan pencernaan dikala kita makan dengan makanan yang kita makan tadi itu. Itu telah diteliti. Dulu sahabat nggak tahu itu. Ya, ternyata setelah diteliti, ya itu. Apalagi kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, gak boleh menyisakan makanan yang ada, harus dibersihkan dengan arti kata memang habis. Sebab kalian gak tahu di mana keberkahan pada makanan yang sedang kamu makan itu. Jangan-jangan pada suap yang terakhir. Jangan-jangan pada kuah yang terakhir. Ya itu dia. Disuruh oleh Nabi SAW untuk dibersihkan. Demikian. Kemudian hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Allah tidak mengutus nabi kecuali nabi itu pernah mengembalakan kambing. Qala ashabu, kata sahabat Nabi, wa anta ya Rasulullah, kamu juga ya Rasulullah. Iya, kata Nabi, naam, kuntu ar'aha ala qararid li ahli Makkah. Ya, saya dulu pernah gembala kambing untuk mendapatkan upah dari orang-orang Mekah yang ada. Kenapa kambing? Iya, kenapa kambing? Kambing, ya binatang yang kecil, yang lembut, mudah dikendalikan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Taala mulai dengan mengembalakan kambing untuk berikut menjadi rasul, akan memimpin orang-orang yang ada. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, iya saya pernah ngambil upahan dari orang-orang Mekah untuk mengembalakan kambing mereka. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang demikian, bekerja, untuk meringankan beban pamannya ketika itu Abu Thalib. Yang Abu Thalib tidaklah orang kaya, tapi Nabi SAW tidak mau berpangku tangan dan kemudian Nabi bekerja, mencari hasil upah dengan mengembalakan kambing orang-orang Makkah. Kemudian hadis Nabi SAW juga dari sahabat Abu Hurairah, Nabi mengatakan, lau du'itu ila qura'in au dhira'in la ajabtu. Kalau sekiranya aku diundang untuk makan betis dari kambing atau unta yang ada atau paha dari binatang yang ada, saya akan penuhi itu.
walau uhdiya ilayya dhira'un au qura laqabiltu. Kalau sekiranya saya diberi hadiah ya berupa ya kakinya kambing atau ya dari ya yang ada pada paha kambing itu, saya akan terima. Apa yang disimpulkan dari gambaran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Ibu dan bapak yang saya muliakan, kendati pun yang diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu suatu yang remeh, suatu yang kecil, Nabi terima. Nabi mau. Apalagi kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suka, kendati pun itu kecil, itu diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak, kendati pun itu suatu yang kecil. Iya. Kalau dalam kehidupan kita sekarang, umpamanya kaki kambing yang dikasihkan kepada dia, dia terima. Dia terima. Jadi ya seperti itu, kecil sekalipun ya diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang demikian merendah dan tidak pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyombongkan dirinya. Dengan arti kata kalau akan kasih kepada Nabi harus kasih yang bagus-bagus, yang mahal-mahal, enggak. Yang sepele sekalipun itu kalau dikasih kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir dari hadis Nabi yang ada di dalam masalah tawadhu ini, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia menceritakan, kanat naqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-adba la tusbaku au la takadu tusbak. Onta Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan adba, onta Nabi yang selalu dipakai oleh Nabi sebagai kendaraan, ada kaswa dan ada adba. Adba ini termasuk onta Nabi SAW yang Nabi ya terkadang makainya. Tapi yang selalu yang dipakai oleh Nabi terutama sekali di dalam keperluan seperti perang umpamanya perjalanan jauh, Nabi punya onta namanya kaswa. Nah ini adba. Onta Nabi yang bernama adba, la tusbaku, tidak bisa ya didahului karena cepat. Onta Nabi ini. Aula takadu tusbak. Atau hampir-hampir gak ada yang bisa mendahului, mengungguli kecepatan dari onta Nabi yang bernama Adba ini. Faja'a Arabiyun ala qu'udillahu. Tiba-tiba ada seorang badui yang di atas ontanya, fasabaqaha. Si badui ini ya mendahului onta Nabi yang bernama Adba. Nah, fasyakka dzalika 'alal muslimin. Itu membuat tidak enaknya sahabat-sahabat Nabi yang ada. Hatta arafahu. Sehingga Nabi SAW tahu itu. Sepertinya sahabat Nabi ya beranggapan ini orang gak ada hormatnya dengan Rasul SAW. Ya, Rasul dengan ontanya berjalan, dia tiba-tiba ya mendahului Rasul dengan onta Nabi itu. Tampak ya kemarahan di wajah sahabat-sahabat Nabi ketika itu. Nabi tahu itu. Faqal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqun 'alallah alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah merupakan hak bagi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak akan mulia ya sesuatu dari dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala nanti akan merendahkannya. Sahabat-sahabat yang merasa enggak enak dengan si badui itu karena dia yang melampaui onta Nabi sallallahu alaihi wasallam, nampak enggak suka ya dari wajah sahabat yang ada. Nabi malah bilang,
adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggikan sesuatu dari dunia yang ada kecuali nanti Allah Subhanahu wa taala akan rendahkan orang itu. Jadi Nabi SAW melarang sahabat-sahabatnya, ya jangan sampai tersinggung, biarkan dia lebih cepat dari onta yang ditunggangi oleh Nabi SAW, gak jadi masalah. Kenapa harus ya demikian, harus tetap ya lebih dahulu, harus lebih cepat. Ya, ibu dan bapak yang saya muliakan, Nabi ngajari kepada sahabat-sahabatnya supaya tetap dengan kerendahan hati, dengan merendahkan diri, dan tidak masalah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikala ada seorang badui dengan ontanya mendahului onta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sahabat-sahabat merasa nggak enak dan ada kemarahan pada mereka ketika melihat ada badui yang mendahului onta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita dapatkan informasi dari hadis-hadis Nabi, betapapun Nabi itu tetap demikian tawadhu, tetap merendahkan dirinya. Kendati pun dia itu seorang Rasul Allah, seorang yang sangat dimuliakan, tapi Nabi gak pernah menyombongkan kedudukannya dengan ya kerasulan yang ada. Tapi Nabi demikian merendah. Kesimpulannya, ibu dan bapak yang saya muliakan, betapapun kita dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki di dalam kehidupan ini, tidak boleh kita menjadi sombong, tapi tetaplah low profile. Dalam kurung, tetap tawadhu. Biarlah orang mengakui ya betapa kehebatan kita, tapi sikap kita tidak pernah menyombongkan. Orang-orang betapapun tahu, dikala ya kita punya kelebihan, iya pasti diakui oleh orang-orang. Tapi kelebihan yang ada pada diri saya bukan untuk saya sombongkan. Bukan untuk merendahkan orang-orang. Enggak. Saya syukuri kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada saya dari bermacam-macam yang saya dapatkan. Dan saya tetap akan tawadhu. Merendahkan diri dan tidak akan pernah menyombongkan diri di hadapan orang-orang yang seiman dengan saya. Ibu dan bapak yang saya muliakan, inilah beberapa poin dari ayat dan dari hadis Nabi SAW terkait dengan gambaran tawadhu'nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian poin tentang tawadhu. Selanjutnya dari waktu yang masih tersisa, monggo kalau ada yang menjadi pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Pada keterangan penjenengan di dalam hari ini, yaitu tentang tawadhu, mohon Ustadz dapat dijelaskan secara singkat tentang ketawaduan di dalam keluarga. Di dalam keluarga. Oh iya. Antara suami istri, anak-anak maupun yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya muliakan, dalam keluarga ada pimpinan keluarga. Ayah, iya, pimpinan keluarga yang ada. Dan ada anggota keluarga yang terdiri dari istri dan anak-anak. Seorang bapak yang jadi pimpinan keluarga. Gambaran tawadhu'nya beliau, ya, sebagai pimpinan keluarga, gak pernah merasa paling benar. Yang kesimpulannya, pokoknya harus ikut ayah, harus ikut aku. Nah, kan ini yang gak boleh. Gak boleh. Pak, kalau yang Bapak sampaikan itu tidak benar, tidak pas, dan itu dikritik oleh anak-anak, apalagi anak-anak sudah dewasa, terimalah. Jangan pokoknya. Nggak boleh. Ya, ayah yang otoriter, suami yang otoriter, tidak boleh. Ya. Nah, kalau memang yang disampaikan oleh istri atau oleh anak-anak benar adanya, yang dikritikkan benar adanya, terimalah.
Nah, dikala dia menerima, dia namanya tawadhu. Ya, bukan pokoknya harus ikut saya. Nggak bisa. Kalau itu berarti dia sombong. Ya, padahal yang disampaikan oleh anaknya benar. Yang dikritikan oleh anaknya benar. Apalagi anaknya sudah dewasa. Ya, nggak benar loh kalau seperti itu, kata anaknya. Ya, dia bantah. Saya ini pimpinan keluarga, atau enggak? Harus ikut saya. Nggak benar seperti itu. Jadi, ya tawadhu ini ada di dalam kehidupan termasuk di dalam rumah tangga. Istri yang ingatkan suami, ya nggak mau, ya diingatkan, merasa dia benar, padahal nggak benar. Ya, ayah diingatkan oleh anak-anak nggak mau, ya padahal dia salah. Jadi kita harus terbuka, tidak boleh ya membanggakan diri, menyombongkan diri dengan kelebihan. Ya dia sebagai pimpinan keluarga, pokoknya harus ikut dia sebagai ayah. Itu tidak benar. Jadi tawadhu di dalam keluarga, kalau memang yang disampaikan atau yang dikritikkan itu benar adanya, terimalah. Demikian gambaran tawadhu di dalam rumah tangga. Lanjut. Silakan, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Tentang orang yang al-a'raf tadi, Ustaz. Al-a'raf. Ya, ya. Kalau kita kumpul-kumpul sama ibu-ibu ini sudah jelas itu kebaikan. Kalau kan masih ada komunitas lain, ibu-ibu arisan, makan-makan, terus menyanyi tidak pakai ngerumpi, Ustaz. Nyanyi-nyanyi gitu tuh dosa atau bagaimana, Ustaz? Nyanyi, senengannya nyanyi. Ibu yang saya muliakan. Kumpul-kumpul di antara sesama ibu. Ya. Ibu katakan nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi. Karaoke bersama. Bu, kalau memang itu dikatakan sebagai suatu kebutuhan, hiburan, dalam lingkungan terbatas, sesama ibu-ibu karena suka nyanyi umpamanya, ya kan? Ya kita katakan masih bisa ditolerir. Selama nggak ada yang kita katakan ngerumpi di sana, jelek-jelekan orang, ngerasani orang. Tapi kan ya kita katakan ya tidak selamanya kita dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Saya katakan gini, pada tingkat usia tertentu dia masih suka nyanyi-nyanyi. Dengan perubahan usia, ya, dengan semakin tua, bukan nyanyi lagi yang harus dipentingkan. Akhirnya gak ikut, saya gak ikut. Ya saya gak ikut, ya gitu. Saya akan katakan, oh dia masih muda, masih suka nyanyi. Ya sehingga kumpul nyanyi-nyanyi karaokean dengan teman-temannya, itulah dia yang masih muda. Tapi kalau udah berusia, gak usah lagi dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, karena kan ya keberadaan kita kan beda-beda. Ya, beda-beda. Ada yang masih suka nyanyi. Ya, apalagi dia pintar memainkan alat musik seperti elektron umpamanya. Ya, kumpullah teman-temannya nyanyi bersama gembira-gembira. Masih muda, dalam tanda dua petik saya katakan masih bisa ditolerans. Tapi kalau sudah tua nggak usah lagi dengan musik-musikan, nggak usah lagi dengan nyanyi-nyanyian. Itu saya katakan seperti demikian. Jadi ya nggak ikut lagi. Iya. Jadi nggak ikut lagi. Apa saja hal-hal yang kesimpulannya akan melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala pada saat tertentu harus sudah ditinggalkan. Dulu memang saya suka nyanyi bersama, tapi sekarang saya nggak mau lagi. Saya nggak mau lagi, saya nggak ikut. Dulu saya masih ikut dengan kegiatan-kegiatan yang bersifatnya duniawi. Yang kadang sholat ya tertunda, bahkan sholat ya barangkali juga tertinggal pada sebagian teman. Saya nggak mau ikut dengan kelompok seperti itu. Jadi saya katakan ya lihat-lihat orang, ada orang yang sudah dengan kesadaran ya dia bisa meninggalkan itu. Ada orang yang masih belum, saya katakan pada batas usia tertentu oke. Tapi kalau kamu sudah merasa diri kamu sudah senior, sudah lebih tua,
nggak usah lagi dengan kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Lebih baik, ya lebih banyak kepada hal-hal yang akan lebih meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban saya. Sebab masih ada orang yang suka nyanyi. Diajak teman-temannya untuk kumpul bersama, nyanyi. Ya, dia bisa mainkan alat musik, gembira-gembira. Ya, kan gitu. Pada batas usia tertentu saya katakan oke. Tapi kalau kamu sudah merasa lebih senior, gak usah lagi. Arahkan diri untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ngaji, dengan memperbaiki bacaan Al-Qur'an, dengan lebih meningkatkan pemahaman terkait dengan agama, diskusi, ya tukar pikiran terkait dengan masalah-masalah yang akan memajukan diri kita sebagai orang beriman. Seperti itu jawaban saya. Demikian. Lanjut. Mau tanya tentang bagaimana hukumnya bila kita mengikuti gerakan senam bersama. Dan di dalam gerakan bersama itu campur antara laki-laki dan perempuan. Matur nuwun. Misalkan olahraga dalam gerakan bersama dalam arti olahraga bersama itulah. Yang ada suatu organisasi olahraga, di situ ada Bapak Ibu bersama. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh kalau olahraga, saya katakan nanti kan istilahnya berpakaiannya. Ya kan? Berpakaiannya. Pakai celana training, pakai kaos. Maaf, saya katakan dadanya menonjol. Kan dengan gerakan-gerakan senam yang ada. Kan gitu. Ya, apalagi campur laki perempuan. Ya enggak lah. Ya saya katakan enggak. Jadi enggak. Ya. Jadi kalau campur laki perempuan enggak. Kalau perempuan semua, kan dalam ya ruangan tertutup itu harus digarisbawahi. Bukan dalam ruangan terbuka. Bukan di ruang terbuka, ruang tertutup, perempuan semua. Senam. Iya kan? Oke, saya katakan. Ibu perlu sehat, ibu perlu senam. Semuanya di situ perempuan. Ya, dalam ruang yang tertutup. Oke, saya katakan. Tapi kalau ya di ruang terbuka, orang sambil lewat lihat, ibu itu. Ya masih gesit rupanya dia dengan gerakan-gerakan senamnya. Saya akan katakan itu sama mempertontonkan diri di hadapan orang banyak. Betapapun ibu seorang wanita, ya tetap ada cantiknya, tetap ada kelebihannya. Makanya kalau di dalam ruang terbuka, perempuan semua, saya bilang enggak. Campur dengan laki-laki, apalagi, enggak boleh. Tapi kalau dalam ruang tertutup semua perempuan, monggo silahkan. Dalam ruang yang tertutup. Tidak ada mata laki-laki yang melihat ibu dengan gerakan-gerakan senam yang dilakukan. Seperti itu. Untuk lebih kita, ya lebih enak lah. Ya, saya mengatakan kalau ibu di ruang terbuka, itu sama ibu mempertontonkan diri kepada orang yang ada. Orang sambil lewat kan lihat. Orang berhenti. Ada ibu-ibu senam. Yang melihat. Jadi saya katakan itu sama dengan memperlihatkan diri, mempertontonkan diri kepada orang banyak. Sementara kita, ibu, umpamanya wanita tidak boleh mempertontonkan diri. Kalau dalam ruang tertutup, saya oke, saya katakan. Silakanlah ibu melakukan senam bersama ibu-ibu, bersama wanita semuanya. Ya, di ruang tertutup. Demikian. Masih adakah? Ustadz, kalau senamnya itu di ruang terbuka tapi pakaian kita syar'i itu Ustadz. Karena di tempat kami itu tidak punya ruangan yang besar gitu. Itu apa dibolehkan Ustadz? Perempuan semua. Perempuan semua? Iya, tapi pakaiannya itu kita berusaha yang syar'i gitu Ustadz. Ya, tapi kan ada orang lewat di situ. Ada orang lewat, ya kan? Ada bapak-bapak lewat pakai sepeda motor, ada yang jalan gitu, lihat ibu-ibu senam. Iya, kalau ruang terbuka saya nggak setuju. Iya nggak setuju saya bilang nggak setuju. Ruang tertutup oke. Ruang tertutup saya katakan oke. Iya, ibu
katakanlah di ruang tertutup sesama wanita, ibu buka jilbab umpamanya, oke, nggak apa-apa. Tapi perempuan semua, muslimah semua. Muslimah semua. Silakan, tapi kalau ruang terbuka saya, Bu, ada laki-laki lewat, Bu. Mereka pasti melihat, oh ibu itu ikut senam. Monggo, belakang. Makasih. Ya, untuk masalah senam, kalau di tempat kami itu pakaian sudah syar'i, tapi untuk tempat kalau yang di tempat tertutup tidak ada, tapi di depan kantor kelurahan. Tapi insya Allah semuanya syar'i, itu bagaimana. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan untuk kita tawadhu. Tapi misalkan kita dapat musibah itu katanya bisa menghilangkan sifat sombong. Tapi bagaimana jika sudah diberi musibah, sifat sombongnya masih ada, itu bagaimana? Bu, saya pada prinsipnya kalau di ruang terbuka saya nggak setuju ibu-ibu kendati pun pakainya syar'i saya bilang. Karena pasti ada orang lewat, laki-laki lewat, lihat berhenti, memperhatikan. Lah kan? Jadi saya katakan kalau di ruang terbuka enggak, saya bilang. Ruang tertutup oke. Jadi seperti itu. Iya, kendati pun ibu mengatakan kami sudah berpakaian syar'i, nutup aurat semuanya. Karena itu di ruang terbuka ada laki-laki yang lewat. Iya. Jadi enggak lah, kalau ruang tertutup oke, carilah ruang tertutup di mana umpamanya, di balik RW umpamanya yang tertutup dan enggak ada laki-laki yang akan melihat ibu senam di ruang tertutup itu, saya katakan masih bisa ditolerir. Bu, ternyata musibah tidak membuat dia sadar. Sayang kalau terjadi seperti itu. Sebab apa yang dikatakan musibah itu kan berupa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya seseorang itu koreksi diri. Ada apa kok saya dapat musibah seperti ini? Allah ingin ketika kita dapat musibah, kita ini melakukan koreksi diri. Musibah yang terjadi ada kemungkinan satu, ujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam kurung ujian iman. Yang kedua, peringatan untuk orang yang dikatakan lalai. Yang ketiga, hukuman untuk orang yang dikatakan dia sudah keterlaluan. Makanya kita ketika dapat musibah, apapun namanya musibah itu, apalagi musibah yang kita katakan berat, marilah periksa diri. Dan kemudian kalau kita dengan kekurangan-kekurangan, kita perbaiki diri kita untuk kita lebih baik lagi sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian poin yang menjadi pertanyaan. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, cukup kata Bu Maimunah. Ya, sampai sekian pertemuan kita membicarakan tentang tawadhu dalam kesempatan kita ngaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengertian kita. Saya simpulkan, betapapun kelebihan yang ada pada diri kita, ya dengan bermacam-macam kelebihan, gak harus disombongkan, harus tetap low profile, rendah diri, rendah hati, dan bisa bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang ada. Saya selalu juga katakan, oh dia itu, katakanlah contoh, dia wali kota, itu di kantor sana. Kalau di masjid, saudara. Dia gubernur, di kantornya gubernur. Dia ya dosen, profesor umpamanya di kampusnya. Tapi di masjid dia adalah saudara kita yang dia harus tetap menampakkan tawadhu. Kendati pun dia orang hebat di dalam kehidupan ini. Dengan apa yang dicapainya dari kelebihan-kelebihan. Demikian lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.